Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ibu-ibu baku gosok paha di gereja. Kita langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, crop pendek, kita tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas dan meluruskan pengajaran atau statement dan omongan dari Ustadz Yahya Waloni. Karena memang nggak pernah habis kalau bicarain tentang Ustadz Yahya Waloni. Karena semua isi ceramahnya memang selalu menyinggung tentang Kristen. Dan masih banyak banget hal yang harus. Sebenarnya itu kritikan halus guys, kritikan dalam artian kritikan ya. Jadi itu sebenarnya kalau bagi umat Kristen itu sebenarnya introspeksi diri gitu seharusnya kan. Kayak tadi sampaikan sahabat itu kan tentang bagaimana keseksian pakaian jemaat wanita di gereja itu kan, ini kan beda dengan di Islam, tidak ada seperti itu. Kita tahu bagaimana mereka ke masjid itu dengan pakaian yang sopan, itu menutup aurat, bahkan pakai hijab gitu kan, persis seperti biarawati, seperti di Bunda Maria. Jadi kalau Anda lihat Bunda Maria, biarawati, itulah setiap dari jemaat muslim yang pergi ke masjid tentunya. Bukan saya nggak ngomong jemaat masjid yang pergi yang selain ke masjid ya, yang di luar sana itu kita ngomong tentang itu, tapi mengenai konteks ke masjidnya, ke tempat ibadah. Nah, waktu kita lihat banyak sekali, dan ini banyak saya saksikan juga, banyak memakai pakaian seksi gitu kan ya, yang tidak, soalnya mereka berpakaian seperti biarawati seharusnya, seperti Bunda Maria. Jadi mereka seharusnya mencontoh role model yang bagus, yang baik gitu, yaitu siapa? Yaitu Bunda Maria, biarawati. Itu tentu contoh yang benar gitu. Tapi kan yang itu kan yang sampaikan itu adalah benar, dan saya juga menyaksikan sendiri kok. Itu kan suatu yang hoax, bukan mengada-ngada. Kan seharusnya sebagian dijadikan sebagai bahan masukan. Dan ini juga disampaikan oleh para pendeta ya. Saya juga pernah dengar sama pendeta yang menyampaikan kritik mereka terhadap para jemaat wanita di gereja. Kenapa berpakaian minim seksi seperti itu gitu. Itu kan nggak baik. Jadi intinya adalah bukan hanya Ustadz Yahya Waloni, tapi juga pihak pendeta pun mengkritik juga gitu. Nah, jadi ini hal biasa gitu. Jadi soalnya ini dijadikan kritik membangun, bukan malah untuk menyerang Ustadz Yahya Waloni gitu. Seperti yang dilakukan oleh Luis Prasetyo ini guys. Diluruskan dari dari pengajarannya guys. Kali ini dia berbicara mengenai kontradiksi Alkitab dan juga berbicara mengenai etika perempuan dalam berpakaian. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja nonton videonya. Saya di pendeta pernah usulkan dulu, kalau boleh orang Kristen bikin juga musafako tilawatil Bible. Tapi mau tarik bagaimana harusnya begitu-gitu. Markus bilang ke kanan, Matius bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen hari Minggu pagi. Di dalam video ini dia mengatakan bagaimana di dalam Alkitab sebenarnya adanya kontradiksi. Dikatakan Matius salto ke depan, Paulus salto ke belakang, atau siapa lagi yang salto ke kanan dan kiri, dan tidak pernah ketemu sehingga orang Kristen bingung menurut dia. Tapi apakah benar sebenarnya ajaran para rasul, murid-murid Yesus ini bertentangan satu dengan yang lainnya? Sebagai contoh ya sederhana guys, ini contoh sederhana nih, kematian Yudas. Ada yang mengatakan Yudas itu mati gantung diri gitu. Ada lagi mengatakan dia tuh jatuh tertelungkup dengan usus terburai. Ini kan tidak ada korelasinya antara orang mati gantung diri dengan mati tertelungkup dengan usus terburai, itu beda kasus gitu. Nah, jadi mereka buat alasan katanya Pak Yudas ini gantung diri di tepi jurang yang curam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara dia menggantung dirinya di tepi jurang yang curam? Bagaimana dia naik ke atas itu? Bagaimana? Bukankah kalau orang gantung diri itu biasanya itu di tempat di bawah itu ada landasannya kayak tanah atau apa gitu. Sehingga dia tuh ke atas mungkin dengan bantuan kursi, lalu dia mengikatkan tegak di atas kursi atau apapun itu ya untuk landasan dia berdiri, lalu dia ikatkan lehernya ke tali, lalu dia awaskan kursinya sehingga dia mati digantung. Itu biasanya. Tapi bagaimana cara dia menggantung di tepi tebing yang curam? Ini kan tidak masuk akal, guys. Ya kan, lalu kenapa dia tidak langsung lompat aja ke bawah gitu? Kenapa pakai gantung diri di pohon itu, lalu katanya cabangnya patah dan jatuh ke bawah? Ini kan suatu hal yang mengada-ngada guys, tidak sinkron. Lalu banyak lagi yang lain hal yang bertolak belakang. Yesus katakan padahal jelas sesungguhnya tidak satu titik atau satu ayat pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat yang kita pernah nabi sebelum semuanya terjadi, yaitu kiamat alias lenyapnya langit dan bumi. Itu yang Yesus katakan. Tapi faktanya banyak berubah guys ya. Contoh mengenai haramnya babi di perjanjian lama,
ya itu perjanjian baru berubah, tidak lagi sesuatu yang masuk ke mulut itu yang haram, tapi yang keluar dari mulut alias ucapan yang haram. Yang semua yang masuk ke mulut itu tidak haram, kan ini kan kontradiksi. Hukum kisos yang lama yang janganlah kau merasa kasihan kepadanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu berubah di perjanjian baru gitu guys. Jadi hukum sunat juga, perjanjian sunat yang kekal antara Ibrahim dan keturunannya serta orang-orang yang ada di rumah itu, di rumah di lingkungannya, itu dirubah menjadi sunat itu nggak lagi sunat fisik gitu guys. Jadi sunat itu nggak penting gitu, kan itu kekal perjanjiannya gitu. Jadi ini masih banyak bukti yang lainnya gitu. Ini fakta kalau memang isinya itu kontradiksi. Yang Lewis soalnya bantah hal itu, bukan kita nanti apa yang akan dibantah oleh Lewis di komentar yang selanjutnya guys. Ya jawabannya berulang-ulang kali saya bilang ya enggak. Sekarang kita akan cek, inilah penjelasannya. Ngomong-ngomong soal kontradiksi di dalam Alkitab, apalagi tentang pengajaran para rasul, saya percaya dan bisa membuktikan bahwa tidak ada kontradiksi di dalam pengajaran para rasul. Nah, saya ambil contoh dalam Matius. Lewis ngambil contoh yang samanya saja, ambil contoh yang berbeda gitu, yang saya sampaikan tadi. Kenapa dia ambil gini guys? Kenapa dia ambil sesuatu tuh yang sesuai gitu? Matius berkata sama dengan Lukas, yang ini sesuai, kita akui. Tapi ada yang lain gitu, yang poinnya tuh, makanya Lewis sampai harus tahu tentang yang mana yang kontradiksi gitu. Kalau nggak kontradiksi ngapain dibahas gitu? Kalau dikatakan, jadi ngambil contoh satu ayat ini lalu dikatakan tidak ada kontradiksi, ini jelas suatu hal yang keliru. Makanya harus dilihat seluruhnya, seluruh konteks itu. Jangan hanya lihat satu ayat ini aja saja. Tidak bisa satu ayat ini mewakili dengan langsung menjelas kalau tidak ada kontradiksi dalam kitab guys. Tapi tadi saya harus sampaikan faktanya, ada bertentangan gitu. 5 ayat 44 dan juga di dalam Lukas 6 ayat 27. Jadi ini yang menulis adalah Matius murid Yesus dan juga Lukas yang adalah pengikut Yesus. Apakah di antara dua orang ini ada pengajaran yang bertentangan? Enggak guys. Kita ambil contoh tentang ini ya, Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Yesus mengajarkan tentang kasih kepada musuh yang ditulis oleh Matius, dan ini jelas-jelas sama dan tidak bertentangan sama sekali dengan Lukas pasal 6 ayat 27, yang mana dikatakan juga, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Dari dua pengajaran yang ada yang saya kutip ini, jelas-jelas pengajarannya sama persis. Tidak ada yang salto ke depan atau salto ke belakang, tidak ada yang salto ke kiri ataupun salto ke kanan. Tidak ada salto yang ke kiri atau ke kanan, kan gini. Nah, artinya apa? Mereka memiliki pengajaran itu sama persis. Sama dan tidak kontradiksi. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Dan kalau dibilang bingung, sebenarnya kami nggak bingung. Apalagi saya nggak bingung kok apa yang saya baca gitu. Tidak pernah dikatakan oleh para murid ini untuk Maksud saya itu yang bingung itulah orang-orang yang akhirnya keluar dari Kristen, orang-orang yang tidak lagi percaya agama Kristen gitu. Kalau tentu saja dia nggak bingung, tapi dia tuh tidak memakai akal sehat, dia tidak memakai logika. Jadi sesuatu itu yang bahkan saya sudah sampaikan dalam video-video saya betapa dia tidak memahami, tidak bahkan arti kata dia nggak paham itu, arti kalimat, arti konteksnya nggak paham itu. Jadi kalau Louis wajar gitu kan. Tapi orang-orang yang merasa ini aneh gitu kan, kondisi mereka akan meninggalkan agama ini guys, meninggalkan agama Kristen tentunya. Benci musuh. Tidak ada dikatakan untuk mengejar orang yang tidak seiman atau menganiaya dan membunuh mereka yang nggak sepaham dan nggak seimbang. Nggak ada sama sekali. Justru dikatakan di sini supaya kita yang percaya pada Yesus mengasihi musuh-musuh. Bahkan Ya, buktikan itu. Faktanya banyak sekali umat Kristiani yang komentar di channel saya gitu, dan juga banyak menghina Islam, bukannya mengasihi musuhnya. Kalau mereka anggap lah ini musuh ya, kita ini Islam ini musuh mereka gitu kan. Tentu saya yakin mereka seharusnya tidak begitu. Kita ini kan bukan musuh gitu kan. Kita ini adalah saudara sebangsa juga. Tapi mereka menganggap mungkin musuh, dan itu mereka lakukan tidak kasihlah musuhmu, tapi bulilah musuhmu. Hina musuhmu, caci maki musuhmu. Nah, itu banyak terjadi di komentar-komentar video saya dan yang lain juga gitu guys. Jadi intinya adalah apa yang diajarkan di Alkitab tidak dilaksanakan oleh pengikutnya. Itu fakta yang kita temukan banyak sekarang ini guys.
Paulus juga mengatakan di dalam kitab Roma bagaimana harus berbuat baik kepada orang yang bahkan mereka tidak berbuat baik kepada kita. Jadi apakah pengajaran yang kontradiksi? Tapi saya ingat betul ya, kalau memang itu ajaran juga ya. Tapi kenapa dilakukan pembantaian, pembulian kepada pengusiran kepada Arius dan pengikutnya yang dilakukan oleh kelompoknya Paulus gitu kan. Jadi orang yang sepaham dengan Paulus melakukan itu gitu. Ini sekali lagi ya yang dijadikan gak sesuai dengan fakta kenyataan gitu guys. Enggak guys. Lalu ada beberapa bukti yang berusaha mereka sampaikan dan berusaha menunjukkan bahwa kontradiksi. Padahal mereka menuduh kontradiksi ini guys. Mereka menuduh kontradiksi ini karena mereka tidak tahu konteks ayat itu. Selama saya menelusuri, selama saya mempelajari, Justru karena tahu kita mereka tuh membuat seperti itu, tabel-tabel itu kan biar memudahkan. Apa sih yang berbeda? Ini mengenai apa yang haram yang ini dihalalkan, ini diharamkan. Jadi mereka sangat tahu itu, maka mereka membuat tabel perbandingan gitu. Dan sering saya ikut perdebatan ya, saya ikut perdebatan di Facebook dan segala macamnya. Itu tidak ada satupun umat Kristen yang bisa membantah itu gitu. Mereka membantahnya dengan aneh-aneh, tidak sesuai dengan apa yang difokuskan di situ. Mereka malah bahas tentang yang lain itu guys. dan selama saya mengecek, ayat-ayat yang mereka kutip selalu di luar konteksnya ketika menuduh Kristen kontradiksi. Ini adalah tulisan ataupun artikel yang saya ambil dari mereka ya. Artikel mereka, cek sendiri di internet ada. Di sini bandingkan antara ajaran Yesus dan juga ajaran Paulus. Kata mereka ajaran Yesus dan Paulus ini berbeda. Salah satu contohnya adalah mengenai wajib taat Taurat, tetapi Paulus mengajarkan tolak Taurat. Di sini Yesus mengatakan wajib khitan dan juga ajaran Paulus tolak khitan. Dan yang ketiga larangan minum alkohol, dan justru Paulus mau merintahkan untuk minum alkohol. Nah teman-teman, saya akan ambil contoh mengenai minuman alkohol. Katanya di sini ada ajaran yang kontradiksi antara Yesus dengan. Saya bahas dulu yang pertama ya. Karena kan nggak dibahas dulu. Saya bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama kan itu dikatakan wajib hukum Taurat. Itu saya katakan tadi ya, sesungguhnya selama belum langit dan bumi, satu titik atau satu yud pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan, akan berlaku sampai kiamat gitu kan. Tapi malah di perjanjian baru itu dihilangkan, ya kan? Hukum Taurat dilanggar gitu kan. Nah, lalu kedua wajib khitan yang tadi saya katakan ya, itu perjanjian kekal antara Ibrahim dan pengikutnya dan juga orang-orang di sekitarnya. Itu malah di yang baru itu ditolak. Masa itu dalam artian yang ada cuma sunat hati guys. Jadi sekali lagi ini yang kedua ya. Dan sekarang kita dengarkan dulu apa yang dikatakan yang ketiga guys. Paulus. Padahal ayat yang dikutip ini benar-benar gak nyambung. Saya membahas tentang kontradiksi dalam Alkitab yang artinya itu tuduhan mereka ada 4 episode sebenarnya. Yang pertama mengenai Herodes, yang kedua dilarang atau disuruh minum anggur, yang ketiga adalah taat Taurat atau tolak Taurat, yang keempat wajib sunat atau tolak sunat. Buat teman-teman semuanya yang belum nonton ini silahkan cari aja di playlist ada. Dan juga cari aja video ke bawah-bawah itu ada. Itu saya upload 1 tahun yang lalu. Nah, tapi saya di sini akan fokus mengenai kontradiksi atau tuduhan mereka tentang kontradiksi ini. Dilarang atau disuruh minum anggur. Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya dilarang minum alkohol dan Paulus menyuruh minum alkohol. Yang kita akan cek itu adalah ayatnya guys. Yang mereka kutip adalah Lukas 1 ayat 15 dan juga 1 Timotius 5 ayat 23 dan Amsal 31 6-7. Dan saya benar-benar bingung kenapa kok ajaran Paulus tapi yang dikutip adalah kitab Amsal. Ini benar-benar orang yang gak ngerti Alkitab sama sekali, tapi sok-sokan ngajar Alkitab. Amsal loh yang tulis Salomo. Dan Amsal ini loh ada ratusan tahun sebelum Paulus gitu. Lah kok bisa? Kita kan gini guys, keyakinan kita adalah yang disampaikan di Quran juga adalah kitab sebelumnya itu sudah diubah tentang manusia gitu. Sehingga tidak luput kemungkinan Paulus juga mengubah kitab-kitab sebelumnya gitu. Jadi kitab ini gini loh guys ya. Percayaan kita adalah bukan itu Amsal yang beneran gitu, tapi Amsal yang sudah diubah gitu guys, yang dimodifikasi, diubah oleh tangan manusia. Dan itu informasi ada di Quran tentunya. Kita menginformasi informasi itu dari Quran sendiri gitu.
Ini bukan lagi Amsal yang dahulu yang ditulis ribuan tahun lampau, ribuan tahun lampau, tapi sudah diubah oleh tangan manusia gitu. Ini bukan hanya perjanjian baru ditulis oleh tangan manusia, tapi juga pengubahan terhadap kitab-kitab dahulu. Di situ poinnya yang Luis tidak paham ini guys. Dia mengira Amsalnya masih Amsal yang dulu yang masih asli. Tidak, umat Islam tidak meyakini itu asli, sudah diubah oleh tangan manusia gitu guys. Saat dikutip ayatnya Salomo untuk menuduh Paulus dia menyuruh orang minum anggur, kan ini nggak nyambung. Sebagai contoh, menuduh saya, katanya saya memberontak kepada Presiden Soekarno, kan itu nggak nyambung. Pak Karno udah meninggal, saya dituduh memberontak kepada Pak Karno, kan itu nggak nyambung. Sama kayak ini. Lagi nih satu hal yang berbeda. Mau apa? Kalau misalnya Presiden Soekarno sudah meninggal, kita Luis dituduh itu nggak nyambung. Ya, ini masalah teks, bukan perintah lisan. Perintah itu kan lisan, tapi ini tekstual, mengubah teks ya. Ini berbeda. Jadi misalnya teks dahulu ngomongnya ini, lalu diubah dengan tangan manusia sehingga berubah jadi ini gitu. Jadi ini beda dengan tuduhan misalnya Luis membunuh Soekarno misalnya, itu jauh sekali. Itu justru menunjukkan tidak nyambungan. Jadi nggak nyambung ini sebenarnya Luis, bukan orang-orang ini tentu ya guys. Paulus menyuruh orang Kristen minum alkohol, tapi ayat yang dikutip adalah Salomo punya. Bahkan Salomo pada zaman Paulus sudah mati. Oke, bisa menangkap ya? Bisa nangkap nih guys. Karena kitab Amsal ini udah kena eliminasi, oke lah, kita langsung menuju di dalam Lukas yang katanya ajaran Yesus, dan juga ke Timotius yang katanya ajaran Paulus. Kalau Timotius memang Paulus yang tulis nih guys. Kita lanjut ya. Tadi ayat yang dipakai adalah 1 Timotius 5 ayat 23. Dikatakan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi guys, ini kan melanggar ini ya. Lukas mengatakan ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dari ibunya. Jelas tidak akan minum anggur ya, tidak akan, walaupun setetes pun. Ini disuruh malah tambahkan anggur sedikit dengan alasan pencernaan terganggu dan tubuh sering lemah gitu. Padahal banyak yang lain, bisa minum jahe, bisa minum apalagi temulawak dan sebagainya, jamu. Kenapa harus anggur? Padahal itu diharamkan gitu. Kalau Islam tidak, Islam tuh hanya ketika misalnya kita sudah mau mati nih, nggak lagi mau dimakan kayak babi itu kan. Udah terdesak, kalau nggak makan itu mati ya, itu pun secukupnya, itu baru boleh. Ini tidak, ini hanya masalah pencernaan terganggu dan tubuh sering lemah, tambahkan anggur gitu. Supaya kita tahu anggur itu dilarang keras gitu guys. Ini jelas melanggar gitu. Nah, ini kan tentu sesuatu yang bertolak belakang tentunya guys. Di sini memang Paulus menyuruh Timotius jangan hanya minum air putih aja, tetapi tambahkan anggur sedikit. Kenapa harus ditambahkan anggur? Iya, pada zaman itu anggur ini dipakai untuk melancarkan pencernaan ini. Karena pencernaan dari Timotius terganggu dan tubuhnya sering lemah, maka anggur ini berguna untuk pemulihan dari sakitnya ini. Memberi tenaga kepada Timotius supaya tubuhnya tidak sering lemah. Ingat, memang alasan orang minum alkohol itu biasa guys ya. Setahu saya, teman saya tuh, kenapa dia minum alkohol, dia katanya karena kita dingin ini, kita makan tubuh, terus itu membuat tubuh segar, membuat tubuh tuh kuat, sehingga kita tuh kadang-kadang saya juga ya kayak gini alasannya gitu. Jadi mereka ini peminum alkohol itu menghalalkan alkohol karena alasan itu. Nah ini yang dipakai oleh Paulus. Jadi kita ini sekali lagi ini suatu pembenaran ya, pembenaran untuk meminum alkohol atau anggur ya. Padahal ini jelas pembenaran, bukan kebenaran. Kebenarannya yang pertama tadi, Lukas tadi, memang tidak akan minum anggur sama sekali gitu guys. Seharusnya ya. Pencernaannya tidak terganggu lagi. Ini sebagai obat. Bukan berarti Paulus bilang, Timotius kau minum anggur sampai mabuk. Tidak teman-teman. Itu jelas. Katanya tidak akan minum anggur, bukan sampai mabuk ya. Setes pun itu tidak boleh gitu guys. Jadi tidak ada kata-kata situ tidak akan minum anggur. Bukan kata-katanya soalnya kan yang kalau memang gitu, kalau memang maksudnya tidak sampai mabuk kan, jangan minum anggur sampai mabuk, itu perintahnya. Ini tidak, dikatakan tidak akan minum anggur, tidak akan minum anggur guys, ingat. Berarti setetes pun tidak akan minum gitu, bukan tidak akan minum sampai mabuk ya. Itu jelas sekali suatu pembenaran, bukan kebenaran yang disampaikan oleh Luis ini guys. Konsep orang yang tidak mengerti konteks dari kitab ini. Lalu ayat yang paling aneh yang gak masuk akal banget
adalah ketika mereka kutip Lukas untuk menuduh Yesus. Lukas 1 ayat 15. Padahal ayat ini tidak berbicara sama sekali mengenai Yesus. Mau bukti? Mau bukti? Ya monggo dibaca. Ya monggo dibaca Alkitabnya. Tapi sekarang kita mau bahas. Lukas 1 ayat 15 itu dikatakan gini. Sebab ia akan besar. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Apakah ini Yesus? Dalam Lukas 1 ayat 15 ini apakah Yesus ini yang dibilang? Bukan, guys. Dia bukan masalah itu Yesus apa tidak. Tapi ingat ketika Lukas menyampaikan itu, karena itu hubungan dengan kepenuhan Roh Kudus, berarti kan suatu hal baik. Tentu hal baik itu tentu Yesus ajarkan. Nggak mungkin dia kepenuhan Roh Kudus tapi Yesus tidak ajarkan itu. Ini masalah pengajaran, teaching, bukan harus Yesus melakukannya, guys. Ini ada dipahami oleh Luis Prasetyo. Dia menyamakan harus Yesus yang melakukannya, tidak semua harus Yesus lakukan. Sesuatu yang diajarkan oleh Lukas, ya tentu dia melihat dari Yesus juga. Makanya orang yang tidak akan minum alkohol kan kepenuhan Roh Kudus, berarti kan sesuatu yang baik tentunya, gitu guys. Dan tentunya kalau dia melakukan itu kan dia tidak akan kepenuhan Roh Kudus, berarti suatu hal yang tidak baik kalau kebalikannya gitu. Itu logika yang harus dipakai, bukan semua itu harus dilakukan oleh Yesus sendiri. Ini berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Nah, ini lebih salah sambung lagi. Misalnya gini, ada orang bilang Yesus itu melarang umatnya, pengikutnya untuk minum anggur. Tapi ayat yang dikutip adalah tentang kehidupan Yohanes. Nyambung nggak? Ya enggak dong. Misalnya Pak Jokowi bilang kepada Gubernur Jawa Timur jangan lagi korupsi. Lalu ada orang datang bilang begini, Gubernur Jawa Timur tuh dilarang korupsi sama Mas Luis. Begitu. Kira-kira statement ini benar nggak? Ya enggak. Ya. Satu lagi ini nggak nyambung guys ya. Kayak kasih Luis katakan Presiden Jokowi melarang Gubernur Jawa Timur untuk apa tadi katanya korupsi. Lalu tiba-tiba orang sampaikan yang menyampaikan itu bukan Jokowi tapi Luis. Ini nggak nyambung dengan yang tadi gitu. Dalam artian gini, yang ngomong itu Luis sebenarnya. Karena tadi itu ini ayat nggak ada, ini analogi nggak cocok dengan tadi gitu. Ya. Jadi gini, ketika menteri melakukan proses, misalnya menteri itu tidak korupsi, atau ibaratnya menteri itu gini lah, menteri itu menjalankan sekarang ini kayak menteri itu melakukan sesuatu itu kan atas pengetahuan presiden itu, karena presiden yang memilih dia gitu. Jadi ketika menteri melakukan kayak sekarang ini, menteri ini melakukan ini, itu tuh presiden tuh kalau dia nggak setuju itu dia akan protes. Tapi kalau dia jalan terus berarti presiden oke saja gitu. Nah sama kayak tadi, kalau Yohanes melakukan itu berarti Yesus is fine gitu. Dan itu memang perintah dia, memang ajaran dia, karena makanya itu Yohanes lakukan. Murid-murid lakukan, karena murid nggak mungkin melakukan sesuatu yang Yesus larang tapi Yesus tidak menegurnya gitu. Pasti Yesus akan tegur. Faktanya Yesus tidak menegur itu. Nah, itu poinnya di situ guys. Jadi semua yang dilakukan murid itu atas dasar rangka ajaran Yesus, dan Yesus kalau salah akan menegur. Tapi faktanya Yesus tidak pernah menegur guys. Melarang gubernur adalah presiden, bukan saya. Sama kayak ini, yang dibilang tidak minum anggur adalah Yohanes Pembaptis, tapi dibilangnya Yesus melarang minum anggur. Nggak nyambung Jack. Jadi kalau Yesus sudah pernah makan gini loh guys. Mulai saat ini aku tidak akan minum anggur ini sampai nanti aku bersama denganmu kerajaan Bapa. Jadi Yesus juga mengatakan seperti itu. Aku tidak akan minum anggur lagi. Yesus katakan seperti itu. Waktu itu kejadian waktu perjamuan itu kayak apa? Waktu ada kejadian waktu itu Yesus mengubah dari yang anggur itu menjadi air putih itu guys. Jadi Yesus air putih dari anggur saya lupa itu. Penting Yesus katakan waktu itu dia tidak akan minum anggur lagi sampai selama-lamanya, dan dia akan minum anggur nanti di anggur yang baru di kerajaan Bapa itu surga. Nanti dia akan minum anggur yang baru guys, bukan di dunia dia tidak minum anggur lagi. Itu ada ayatnya ya. Dan ini kan sama yang kita, orang Islam juga meyakini kita nanti akan minum anggur juga, tapi bukan sekarang, tapi nanti di surga. Sama dengan Yesus katakan, anggur baru, anggur yang tidak memabukkan. Karena anggur nanti itu di surga itu beda dengan anggur dunia. Anggur di surga itu rasa nikmat tapi tidak memabukkan. Makanya dibolehkan. Kalau sekarang ini kan yang membuat anggur itu diharamkan kan memabukkan itu, jadi setetes pun tidak boleh guys. Makanya Yesus katakan dia tidak akan minum anggur lagi sampai nanti ketika bersama-sama dengan dengan kalian di kerajaan surga, di kerajaan Bapakku, kata dia guys. Pakai membandingkan 1 Timotius 5 ayat 23 dengan Lukas 1 ayat 15, ini jelas-jelas nggak nyambung, salah sambung. Kalau mau nuduh kitab atau ajaran agama lain itu disertai bukti yang kuat dengan konteks-konteksnya. Jangan dicomot-comot, kan kalau kayak gini malu sendiri. Karena saya hanya meluruskan ya guys, saya tidak menyerang apapun.
Oke, kita lanjutkan ya. Sebenarnya kalau dibilang di dalam Alkitab ada kontradiksi itu salah banget. Karena tulisan-tulisan yang kontradiksi dan tidak sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab pasti tidak dipakai dan tidak percaya. Dan herannya kitab-kitab ini dipakai untuk rujukan salah. Ini logika juga nggak benar guys ya. Jangan mengatakan ini pasti enggak. Karena itu pakar Alkitab sendiri sudah mengatakan seperti itu. Kalau ini memang diubah dengan manusia. Ada satu pakar kitab tuh mengatakan kalau memang Alkitab itu kontradiksi dan memang ditambah-tambahkan dan diubah-ubah. Ada 70 pakar Alkitab itu sendiri yang mengatakan itu. Jadi nggak semua juga memakai sebagai rujukan. Juga ada yang mengatakan ini adalah sudah kontradiksi. Itu dari pihak Kristen sendiri, dari 74 pakar Alkitab yang mengadakan acara Yesus Seminari guys. Satu agama yang ada di dunia ini yang akhirnya kontradiksi sendiri dengan Alkitab. Oke, jadi memang saya bisa menyimpulkan yang kontradiksi dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah literatur yang sesat. Saya ambil contoh adalah Injil Apokrifa. Saya pernah bahas dengan Mas Didit waktu itu mengenai Injil Apokrifa. Jadi Louis ini kalau nggak sesuai dengan pendapatnya dikatakan sesat gitu. Tanpa literatur sesat, tanpa ada suatu pembahasan kajian tentang itu. Hanya karena berbeda dikatakan sesat. Ini yang harus kita hindari guys. Jadi kita melihat satu bukan karena beda dan ini, tapi kita harus kaji kenapa beda gitu. Karena beda belum tentu salah, bisa jadi benar. Salah satunya adalah Injil Petrus. Lalu nanti kalian tanya, loh Petrus itu kan murid Yesus, kok dibilang sesat? Ini Injil Petrus. Injil Petrus tuh nggak ada guys. Yang ada Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Nah, kalau Injil Petrus ini nggak ada, dan ini ditulis pun bukan oleh muridnya Yesus. Tuh, kalau ini diakui bukan ditulis oleh murid Yesus, karena bertentangan itu. Kan Petrus tahu adalah murid Yesus juga. Tapi kalau yang dengan pendapat mereka dikatakan itu Petrus memang murid Yesus. Jadi disitulah kontradiksi berpikir mereka. Apa yang mereka sesuai dengan pendapat mereka terima, yang enggak mereka buang gitu guys. Petrus nggak tahu dari mana. Nah, Injil Apokrifa atau Injil Petrus, The Apocalypse of Peter 81:4-82 ayat 33 menetapkan bahwa penyaliban Yesus hanyalah suatu penampakan saja, bukan kenyataan. Sosok yang disalib merupakan suatu pengganti atau simulakrum Yesus. Jadi pandangan ini tidak percaya bahwa yang disalib adalah Yesus. Lalu siapa yang disalib? Yang disalib adalah bayangan dari Yesus. Saya tahu bahwa tulisan ini pasti dipengaruhi oleh aliran Gnostik. Yang nggak tahu aliran Gnostik, monggo dibaca bukunya di perpustakaan umum banyak. Dan ini jelas bertentangan dengan semua pandangan dari para rasul. Para rasul mengatakan bahwa Yesus disalib, tetapi Injil Petrus mengatakan bahwa bukan hanya Injil Petrus tapi juga Al-Qur'an ya kan. Jadi dan juga banyak literatur lain. Jadi intinya adalah ada dua pandangan di sini dan Louis tidak fair, tidak mengkaji hanya berdasarkan pendapat dia. Oh, ini nggak sesuai dengan Injil 4 lainnya, berarti ini palsu. Enggak. Justru di sini harus kita, karena gini guys ya, Lugias Nana ada pernah nonton film Mission Impossible. Dari waktu itu si pemeran utama tuh menyamar sebagai tokoh lain dengan penyamaran yang sangat sempurna, dengan topeng yang betul-betul mirip sekali dengan aslinya, sehingga banyak yang terkecoh. Itu baru buatan manusia loh guys, belum kalau buatan Allah gitu, buatan Tuhan. Dan ini makanya nggak bisa sesuatu kita bersandarkan pada penglihatan mata gitu kan, karena mata pun bisa terkecoh. Contoh ada lihat misalnya kayak tongkat di dalam air, itu kelihatannya bengkok gitu kan, kalau anda ambil cabut tongkatnya dia lurus gitu guys. Jadi mata bisa menipu gitu. Intinya adalah kita harus percaya dan harus mengkaji, bukan hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh orang-orang gitu guys, tapi harus betul-betul ini logis apa tidak gitu. Karena Yesus pernah mengatakan orang ini angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku, aku tidak akan memberikan tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus, dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, 3 hari 3 malam itu kan melewati fase penyaliban. Jadi ketika fase penyaliban terjadi, Yesus tidak disalib, tapi Yesus ada tinggal di dalam perut bumi. Tinggal di sini artinya hidup. Kan Yesus hidup tinggal di dalam perut ikan, Yesus juga hidup di dalam perut bumi. Berarti Yesus tidak disalib. Berarti beliau di mana saat itu beliau berada? Soal informasi dari beliau ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam guys. Itu baru yang benar informasi dari Yesus yang kita terima. Jadi apa yang Anda lihat tuh tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Maka kita buang apa yang kita lihat, kita ambil yang perkataan Yesus. Informasi dari Yesus itu yang sangat berharga yang kita ambil.
yang kita lupakan penglihatan kita, karena ini toh Yesus ngomong gitu. Yesus ngomongnya seperti itu gitu. Yesus ngomong A, yang Anda lihat B, ya Anda percaya kata Yesus, bukan yang apa yang Anda lihat, karena penglihatan bisa menipu, seperti yang saya sampaikan tadi guys. Dia tidak disalib, dan ini bertentangan. Nah, kitab-kitab yang begini dibuang, nggak dipakai, dipakai rujukan sama salah satu agama di dunia ini. Dan akhirnya mereka memiliki pandangan bahwa yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah orang. Ingat, yang ini dia tentunya menyebut tentang agama Islam ya. Islam itu ya bukan ambil dari rujukan ini, tapi Islam itu ambil dari Quran. Yang Allah informasikan di Quran itu, dan ini hanya membenarkan. Jadi ketika Quran menyampaikan itu, ditemukan lagi dengan temuan ini, lalu juga ada temuan kitab siapa ya yang di Laut Mati, kitab siapa tuh saya lupa tuh, Injil apa saya lupa itu, yang menguatkan juga itu tentang yang bukan Yesus disalib. Itu jadi ada dua rujukan tuh guys. Jadi bukan ini sumber utama Islam, bukan, ini hanya rujukan. Jadi ketika misalnya saya sampaikan nih Yesus nggak mati salib nih dari Quran, lalu ada sumber lain yang jadi membenarkan Quran ini guys. Jadi ingat Injil Petrus ini selalu juga waktu itu ada Injil Barnabas ya, saya ingat itu adalah referensi penguat Quran. Jadi jangan terbalik ya, bukan ini referensi kita, bukan, referensi kita tetap Quran, dan inilah penguat Quran, Injil Petrus dan juga Injil Barnabas guys, yang diserupakan dengan Yesus. Dan ini sudah pasti kontradiksi. Jadi paham ya Pak Ustadz Yaya Waloni bahwa yang kontradiksi adalah kitab-kitab yang gak sesuai dengan fakta sejarah yang ditulis. bukan nggak sesuai dengan fakta sejarah ya. Saya lagi pandang bisa menipu. Jadi nggak sesuai dengan pendapat Lewis lah, itu ya intinya. Jadi kalau nggak sesuai dengan pendapat dia, dibuang gitu guys. Bahkan bukan oleh murid-murid Yesus. Yang ditulis oleh para murid Yesus tidak mungkin ada kontradiksi. Mari kita akan Sudah saya lanjutkan. sampaikan di awal ya, ada kontradiksi dan Lewis tidak menyambung itu. Dia hanya menyinggung sesuatu yang sesuai dengan ajaran tadi, misalnya ajaran kasih itu sesuai, tapi ada tidak sesuai dan tidak disebutkan di sini. Intinya tidak mungkin satu ayat untuk menjustifikasi seluruh itu adalah tidak kontradiksi, tapi dia harus fair dengan menyampaikan ayat-ayat yang lain yang kontradiksi tentunya guys. Untuk nonton videonya. Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen, hari Minggu pagi bawa Alkitab, mana dia tahu isinya? Sebesar tisu begini. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tak. Oke, Ustadz Yaya Waloni mengatakan bahwa mana tahu orang Kristen itu tentang Alkitab. Besar sebesar tisu begini, mana mau dibaca? Nah guys, ini salah satunya. Saya curiga mungkin Pak Yaya Waloni ini pindah agama karena nggak ngerti isi Alkitab. Salah besar. Saya justru masih kan banyak orang Kristen yang nggak baca kitabnya. Saya sempat debat dengan orang Kristen, mereka nggak tahu ada ayat itu gitu. Saya yang Muslim hafal gitu. Saya saja yang Muslim hafal, bukan Kristen saya hafal. Saya sering berdebat dengan orang Kristen, mereka nggak tahu ada ayat itu. Mereka terkejut gitu kan, ternyata ayatnya ada gitu guys. Jadi hanya dan Luis pun tentu ayat itu tahu setelah dia membaca gitu. Saya yakin Luis pun tidak tahu ayat itu ada kalau dia membaca gitu. Intinya adalah nggak tahu juga berarti nggak hafal gitu guys. Dan itu saya temukan banyak sekali. Banyak orang Kristen berdebat dengan saya tuh, mereka mengatakan saya nggak tahu, debat dengan pendeta aja lah gitu, ya kan. Intinya adalah mereka tidak tahu, dan ketika saya sering saya buktikan ayat itu ada di kitab kamu, kita buktikan. Nah, mereka nggak percaya, saya sampaikan ternyata benar. Mereka ngaku iya ada ayat itu, tapi mereka tidak ngeles guys. Jadi faktanya memang banyak sekali orang Kristen yang tidak hafal ayat sendiri. Dan itu memang fakta. Dan beda dengan umat Islam yang yang banyak yang hafal ayatnya gitu. Kan ada hafiz Quran, tapi tidak ada hafiz Alkitab kan. Jadi itu fakta yang harus Luis akui. Kalau banyak sekali umat Kristen yang tidak hafal dan tahu ayatnya sendiri gitu guys. Karena setebal tisu katanya. Sekarang nggak guys. Sekarang bisa ada di HP tuh, tipis banget, udah ada Alkitab di situ, bisa dibaca. Nah, kalau seseorang Yang dimaksud Ustaz ini kan jelas Alkitab dalam bentuk fisik, buku gitu. Itu kan tebal banget. Meskipun diubah ke HP tetap banyak ayatnya kan gitu. Jadi maksud ayat itu adalah banyaknya ayat itu tapi tidak dihafal, tidak diketahui. Hanya menjadi pajangan itu. Itu kritik. Soal ini seharusnya jadi membangun gitu, bukan malah dibully gitu. Itu kan kritik membangun. Jadi sama seperti Islam misalnya, kita menghafal, kita tahu, sehingga kita tahu ada ini, bunyi ini, tentang ini gitu. Jadi kalau kan Kristen kan tidak dihafal, itu kan kritik membangun. Misalnya dijadikan landasan untuk bijak, bukan malah jadikan bulian gitu guys. Bukan malah orang yang menyampaikan itu lalu dibully gitu. orang itu adalah Kristen sejati, dia akan tahu isi dalam Alkitab.
Sebab semua isi dalam Alkitab diceritakan kepada anak-anak, bahkan sejak dalam kandungan, bahkan sejak bayi dan ikut sekolah minggu. Mereka yang benar-benar Kristen sejati yang mengikut Yesus, mereka akan tahu isi Alkitabnya. Ya tentunya sesuai dengan umur gitu. Karena anak-anak ada Alkitab yang bergambar dan isinya sama juga. Jadi orang Kristen itu harus memahami, pengikut Yesus, orang yang percaya itu harus Saya sampaikan semuanya, hanya pilihan-pilihan tertentu saja ya. Banyak ayat yang setahu saya tidak sampaikan. Ya, banyak sekali ayat tidak disampaikan, hanya ayat tertentu saja gitu guys. memahami betul-betul isi Alkitabnya, bukan hanya dengar-dengar dari pendeta yang kadang-kadang mungkin kalau ada orang-orang yang ya pengajar-pengajar yang abal-abal ngajar salah pun orangnya nggak tahu. Tapi dalam Kristen harus paham. Saya akan kutip salah satu ayat Alkitab di dalam Mazmur. Jadi ingat ya, Injil harus dimengerti, bukan hanya dihafal, tetapi Saya pernah buat video ini ya. Kalau Anda tidak hafal, Anda akan susah untuk mengerti. Hafal itu salah satu bentuk untuk gampang mengerti. Contoh, misalnya kenapa tiap bela diri itu atau apapun ajaran itu selalu ditekankan untuk menghafal dulu, baru dijelaskan. Jadi gini guys, kenapa murid-murid dikasih buku? Jadi buku pelajaran dikasih pada murid, lalu suruh baca di rumah, besok baru terangkan. Murid yang sudah membaca buku itu di rumah, otomatis mereka minimal mereka ingat nih hafal gitu. Minimal mereka tidak mungkin tidak menghafal karena mereka malas. Tapi kalau mereka menghafal lebih baik lagi. Jadi ketika guru menerangkan di kelas, mereka sudah tahu isinya duluan gitu guys. Itu satu poin plus. Dibandingkan murid yang tidak pernah melihat baca sekali atau menghafal sama sekali, pasti kan beda dengan murid yang menghafal tadi. Apalagi yang melihat membaca, apalagi yang menghafal. Ketika guru menerangkan, mereka akan lebih menyimak, akan lebih ingat, akan lebih cepat menangkapnya gitu. Mereka kan ingat, misalnya kata guru kan, Pak Guru itu lahir tahun sekian, misalnya kan langsung ingat, oh iya ya, tadi malam saya baca seperti itu, yang saya hafal seperti itu. Mereka akan lebih gampang mengerti dibandingkan mereka tidak menghafal sebelumnya gitu kan. Sama kayak hafal rumus. Jadi ketika guru menerangkan, mereka akan enak mengerti karena mereka sudah hafal jalan-jalannya gitu ya. Jadi intinya adalah menghafal itu satu posisi penting dalam mengerti. Kalau Anda hafal, Anda akan lebih mudah untuk mengerti dibanding Anda yang tidak hafal gitu. Maka juga kayak bela diri begitu kan. Atau apapun itu, olahraga atau apapun itu, ada disuruh menghafal dulu. Makanya waktu saya ingat waktu itu film karate ya, Karate Kid itu. Di waktu itu ya, sang murid itu diajari oleh gurunya ya, itu untuk menghafal dulu gerakan. Tapi murid nggak sadar itu, dia mengira itu tidak penting. Jadi waktu itu guru kan, dia gurunya itu menyuruh untuk ngeliat kaca dengan gerakan seperti ini guys. Melingkar keluar, melingkar ke dalam gitu. Semua murid protes, untuk apa ini saya? Apa dia nggak mengerti. Dia suruh hafal aja, dia protes. Gurunya katakan kerjakan terus. Akhirnya sang murid terpaksa mengerjakan itu. Apa yang terjadi? Ini keren loh guys. Ketika sang murid dites sama gurunya, ketika murid protes, apa sih ini guru? Saya pengen mengerti karate, bukan disuruh menghafal. Ini apa sih? Karena dia ngerti itu kan. Apa sih gerakan ini? Akhirnya ketika guru ngetes, dia langsung menangkis dengan gerakan tadi. Nah, baru guru terangkan setelah dia hafal. Gerakan kamu tadi itu gunanya untuk menangkis. Akhirnya dia hafal plus ngerti. Dia ngerti akhirnya, karena dia langsung praktek gitu kan. Pengertiannya dapat dari praktek, bukan dengan teori. Mungkin kalau diterangkan kamu nangkis itu begini ya, dia akan bingung. Bener nggak sih ini efektif? Tapi dengan hafalan tadi dia langsung ngerti kalau itu efektif, langsung ditangkisnya dengan hafalan dia sebelumnya. Jadi hafal itu sangat penting guys. Jadi hal baik sebelum Anda mengerti, hafal dulu sehingga Anda tidak lagi perlu nengok buku. Anda bayangkan ya, kalau mulai sudah hafal tuh guru menerangkan dalam kelas, dia sudah ada dalam kepala dia. Ketika guru menerangkan, dia gampang mengerti karena itu semua ada di dalam kepala dia. Dia nggak perlu lagi buka-buka buku gitu. Daripada dia buka-buka buku lagi, betul nggak sih kata guru itu buka buku lagi? Ternyata kata guru salah gitu. Tapi kalau misalnya guru ngomong salah, dia bisa langsung koreksi karena itu ada dalam kepala dia. Misalnya kata gurunya misalnya, Indonesia Merdeka tahun 49, langsung dia ingatkan, oh itu dalam pelajaran saya tahun 45 loh. Lalu dia akan katakan, ibu maaf bu, seingat saya ya, itu kita merdeka tahun 45 ke 49. Oh iya ya. Bahkan guru pun dengan hafalan dia bisa koreksi gurunya. Jadi hafal itu sangat keren. Jadi jangan remehkan masalah hafalan. Kalau ini kan hanya mengerti tanpa menghafal. Ini juga ngaco guys. Ya. Kayak contoh lah kayak jawab ujian. Contoh saya sering kasih contoh seperti ini guys supaya Anda paham. Ujian itu kenapa kita belum menghafal rumus ya. Kalau Anda bingung menghafal geografi sejarah, rumus yang paling penting. Ada kan ujian itu kan menghafal rumus dulu. Jadi Anda mengerti, tapi kan rumus Anda hafal. Sehingga ketika ujian terjadi, kalau Anda mengerti tapi lupa rumusnya bagaimana? Kalau Anda mengerti nih, misalnya tentang aljabar Anda mengerti, tapi ketika ujian Anda lupa rumusnya, apa yang Anda tulis?
Nah, makanya Anda harus hafal rumus dan Anda mengerti juga gitu. Jadi harus satu paket nih guys. Jangan satu sepisah ya. Jangan hanya mengerti tanpa hafal, tapi yang paling penting adalah hafal dan mengerti, itu baru keren sekali gitu. Harus dipahami juga. Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi berbahagialah orang percaya yang betul-betul kesukaannya adalah Taurat Tuhan, bukan cerita dongeng. Ya, tapi faktanya tidak berjalan di atas Taurat Tuhan, menurunkan Taurat, tapi malah berkontradiksi dengan Taurat, ya kan? Dimana di Taurat dikatakan hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita Esa gitu, tapi tidak direnungkan dan malah dikatakan Tuhan Allah kita adalah Trinitas gitu guys. Jadi sekali lagi ya, ini cuman kata-kata Luis saja, faktanya mereka tidak melakukan hal itu, mereka tidak menurunkan Taurat. Ya, kalau mereka menentukan Taurat, mereka akan memakai hukum pertama Taurat, yaitu hukum terutama yaitu Israel, ingatlah Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan. Jadi bukan Tuhan Yesus kita, atau Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Trinitas, tapi Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Cerita karang-karang yang nggak bisa dibuktikan, bukan hanya cerita-cerita hoax, ujaran kebencian, bukan seperti itu. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Belajar Alkitab yang setebal tisu itu baik-baik, bukan hanya ditaruh di atas lemari. Itu baru Kristen yang top. Nah, itu yang dikritik oleh Ustaz Waironi yang tidak mengerti Luis. Itulah. Jadi orang Kristen ini kebanyakan ya hanya membawa kitab tapi tebal-tebal tapi tidak dibaca, apalagi dihafal gitu. Kalau Anda nggak hafal ya, bagaimana Anda bisa mengerti, bagaimana Anda bisa mengetahui isinya gitu. Karena kehafal itu kuncinya gitu. Ketika Anda hafal, Anda akan lebih mudah untuk mengerti gitu guys. Ya. Jadi sekali lagi hafal itu sangat penting, jangan remehkan gitu kan. Faktanya itu yang disindir dikritik oleh Ustaz Waironi. Jadi Luis itu harus paham itu gitu. Apa yang dimaksud oleh Ustaz Waironi sendiri guys. Markotop, makanya saya selalu bilang monggo dibaca Alkitabnya, jangan monggo didengarkan gosipnya atau hoaxnya. Paham ya guys? Bisa nangkep ya guys ya? Aman. Orang yang seperti itu yang memahami Alkitab baik-baik, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa ya saja yang dibuatnya berhasil. Pohonnya subur, nggak kering, nggak kepusingan dia mau cari air, karena dekat. Ingat, kalau dia merenungkan Taurat yang lama, berarti dia menghafal gitu. Karena dia fokusnya ada itu Taurat terus kan, siang malam gitu. Sama kayak Anda misalnya kalau Anda merenungkan tentang pelajaran kimia, atau Anda mengingat terus karena Anda renungkan terus kan. Jadi renungan itu adalah bentuk jadi kalau mengerti kan simpel, sebentar dijelaskan, sebentar mengerti. Tapi kalau direnungkan berarti untuk menghafal juga gitu. Karena ingat, kalau bersiang malam itu berarti bukan cuma mengerti, tapi juga menghafal. Karena menghafal butuh proses yang lebih lama daripada cuma sekedar mengerti. Kalau mengerti bisa dengan waktu sebentar gitu, ya kan? Jadi merenungkan di sini adalah sekaligus dapat dua, ada yang hafal dan ada mengerti tentunya. Jadi bukan hanya mengerti tidak menghafal, tapi juga sekaligus hafal dan mengerti. Di sungai banyak air, jadi bertumbuh. Orang yang kesukaannya Taurat, membaca Alkitab, percaya sungguh-sungguh kepada kebenaran Alkitab itu, dia akan seperti pohon yang subur, yang tidak pernah kekurangan makanan. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk nonton videonya yang terakhir ini lebih kacau lagi nih Ustadz Yewaloni. Kita dengarkan. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kita tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Waduh. Jadi Pak Bos ini bilang katanya ibu-ibu pakai satu tali, rok pendek, baku gosok paha di gereja, ya ampun. Saya curiga ini mungkin suka lihat-lihat yang begini atau apa. Nah guys, kita bukan masa suka lihat atau enggak, itu fakta gitu. Saya juga mesti menyaksikan banyak penyemat gereja berpakaian seksi, dan itu juga menjadi kritik daripada pendeta sendiri. Ada pendeta-pendeta yang mengkritik tentang hal itu, bahkan juga ada di kajian mereka di di semacam buku gitu yang Sabda Minggu gitu, juga ada kritik tentang itu. Majalah mereka juga mengatakan gitu, kita hendaknya berpakaian sopan gitu, tidak mengumbar aurat di gereja. Jadi guys, ini bukan hanya pendapat Ustaz Waironi, tapi juga pendapat dari para pendeta sendiri. Tentu pendeta yang concern dengan hal ini, bukan pendeta yang cuek-cuek saja, enggak. Ada pendeta yang dengan hal ini, dan saya respect pada mereka, itu bagus bagi kekristenan, karena mereka mengajarkan yang baik untuk tutup aurat
Dan contohnya seperti Bunda Maria atau Bara Bidawati itu kan keren sekali, dan itu yang dilakukan oleh para umat muslimah ke masjid. Mereka berpakaian seperti lainnya Bunda Maria atau Bara Bidawati, tapi sayangnya jemaahnya tidak, dan itu yang kritik oleh Ustaz Wahyuni dan beberapa pendeta lainnya, guys. Saya pungkiri, mungkin ada orang yang seperti itu. Itu mungkin stylenya mereka. Bukan mungkin Tetapi lagi, itu tapi suatu kepastian gitu. Bukan mungkin lagi, ada, saya bisa buktikan gitu. Anda coba Anda pergi gereja tempat daerah Anda gitu. Ya, ada beberapa. Saya menemukan fakta ini di lapangan gitu. Usaha ini juga pasti menemukan fakta di lapangan. Jadi bukan mungkin lagi, tapi pasti. Karena kita langsung lihat dengan mata kepala kita sendiri kok. Kalau mungkin itu kan kita dengar cerita orang, tidak. Kalau saya ini pasti sudah melihatnya, dan saya juga sudah melihatnya. Jadi itu suatu kepastian, bukan lagi mungkin-mungkin, guys. adalah oknum. Di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan untuk pergi gereja pakai rok mini. Tidak pernah diajarkan pergi ke gereja pakai tali satu. Makanya saya paling tidak suka kalau lihat orang pergi beribadah dengan pakaian-pakaian seperti ini. Ya kalau mau pakai yang tali-tali satu pergi ke pantai renang. Dan juga disesuaikan konteksnya juga. Kalau mau renang kan nggak mungkin pakai Ya, jubah. berarti kan Luis mengakui, tapi katakan tadi mungkin gitu. Paling itu suatu kepastian gitu, guys. Jubah kan. Ini satu ini berarti tadi ngeles gitu kan. Akui saja Luis. Tapi simple. Memang iya kok, selesai. Oknum kok, selesai gitu. Jangan lagi mengatakan mungkin lalu ngeles itu nggak baik itu, Luis ya. Akui saja dan perbaiki itu, selesai. Jadi bukan malah ngeles sehingga buat orang jadi aduh kok ini benar kok dia ngeles sih gitu. Sehingga orang jadikan orang tidak respect pada Luis dan agamanya, guys. Sekali. Nah, lalu apakah ajaran Kristen mengajarkan untuk melakukan seperti ini? Hal-hal yang tidak senonoh seperti ini? Enggak. Di dalam kekristenan diajarkan untuk berpakaian harus sopan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Tahu ya berdandan dengan pantas itu ya? Ya yang pantas menurut lingkungannya gimana? Ya kalau pergi gereja pakai baju renang ya nggak. Ya ditambah dengan sopan dan sederhana. Jadi sopan itu tuh aurat. Seperti para Bidawati sopan itu. Kalau Bunda Maria sopan. Tapi orang-orang yang masih pakai rok pendek atau orang-orang yang masih nampak aurat itu kan nggak sopan. Apalagi ini tempat ibadah, tempat suci, bukan tempat-tempat publik yang lain gitu, yang bukan tempat ibadah. Jadi yang paling sopan dan sederhana itu contoh kan oleh Bidawati dan Bunda Maria. Itu kan pakaiannya kan sederhana, tidak memakai yang aneh-aneh, betul-betul sopan dan sederhana. Itu yang contoh juga pakai para muslimah gitu. Yang untuk aurat dan sopan dan juga sederhana, tidak memakai embel-embel yang wah gitu, tapi betul-betul apa adanya gitu, guys. Sehingga tidak menarik. Gunanya apa? Untuk tidak menarik perhatian kaum pria, sehingga pria itu tidak lagi bersahwat kepadanya gitu. Kecuali kan pria itu kan harus bersahwat hanya kepada istri-istrinya, bukan kepada orang yang bukan muhrim gitu, guys. Nah, itu gunanya itu. Kenapa harus berpakaian tutup aurat, sopan, sederhana gitu kan? Itu gunanya itu. Bahkan lain dikatakan apabila perempuan itu tidak menutup kepalanya, tidak menutup tudung kepalanya, pakai tudung kepala ketika dalam pertemuan jemaat, dalam arti itu di gereja pertemuan jemaat itu kan, maka haruslah digundulkan kepalanya. Berarti ini kan suatu sanksi keras. Kalau Anda tidak mau menutup aurat kepala Anda, menutup pakai tudung kepala alias hijab, Anda harus dibotakkan. Nah, itu kan suatu sanksi keras. Tapi itu tidak dilakukan oleh jemaat Kristiani. Mereka tidak lakukan seperti yang contohkan oleh Bidawati dan Bunda Maria, dan itu malah dilakukan oleh para muslimah di masjid, guys. Pantas pergi ke gereja juga pakai kaos-kaos yang tipis-tipis, yang transparan kan yang nggak pantas. Pakai rok yang pendek-pendek juga nggak pantas. Dan hal ini terkandung di dalam ini, berdandan dengan pantas. Jadi pakai lipstick tuh ya yang normal-normal. Jangan lipstiknya tebal, lebih tebal lipstiknya sama bibirnya. Kan itu nggak pantas gitu kan. Kalau orang Jawa bilang kayak tetek melek. Kita lanjutkan ya. Selain pantas ini, tetapi juga dikatakan dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang. Kenapa kok dikepang-kepang nggak boleh? Bukan berarti di Indonesia nggak boleh dikepang. Budaya zaman itu, budaya mereka yang melakukan seperti ini, kepang-kepang nggak boleh. Tetapi maksudnya gini, guys, kenapa nggak boleh dikepang? Karena kalau dikepang gimana mau tutup pakai hijab gitu? Bidawati itu kan rambutnya kan ada dikepang. Karena kalau dikepang kan tentu menonjol gitu kan. Kalau dikepang itu kan akan membentuk suatu gundukan. Jadi kalau dipakai hijab itu tidak akan bagus, menghalangi memakai hijab.
Itu gunanya kenapa nggak boleh berkepang. Jadi rambut tuh tutup kayak birawati, makanya nggak boleh dikepang. Birawati kalau ada tahu kan kamu kan lurus itu, terurai sehingga bisa dipakaikan hijab gitu guys. Indonesia boleh ya terserah, nggak apa-apa. Ini kan berkaitan dengan budaya. Jadi sekali lagi bukan berkaitan dengan budaya ya, tapi berkaitan dengan kemudahan memakai hijab gitu. Tapi artinya apa sih yang sopan di lingkungan Anda? Lakukan itu. Jangan kehidupan pakaian Anda jadi batu sandungan. Kan sekarang udah jadi. Jadi gini, nggak bisa mengambil universal kayak gitu. Kalau dikatakan sopan lingkungan Anda, di aborigin sana ya, suku-suku pedalaman sana tuh pakai koteka tuh di Papua tuh pakai koteka tuh suatu hal yang sopan itu. Tapi nggak sopan di sini gitu, di daerah lain. Jadi bukan patokannya bukan sopan di tempat Anda, tapi sopan yang dianggap universal. Nah, apa itu? Yaitu pakaian para berawati dan juga Bunda Maria, pakaian muslimah itu yang umum. Jadi kalau Anda udah ngomong itu ya udah, berarti saya nggak sopan. Ada satu pandangan yang sama, ada penyatuan, itu baru bagus. Karena kalau ada pakai alasan itu, nanti orang kalau nggak jelas seperti itu ya, nanti orang yang pakai koteka di mall atau ke gereja atau masjid katakan, ih kamu nggak sopan loh, di tempat saya sopan loh. Saya di tempat saya itu memakai koteka, atau orang di Irian itu misalnya pakai koteka ke gereja atau ke masjid. Nah, mereka katakan kamu nggak sopan loh, kita kok begini budaya kita kok. Bagaimana coba? Intinya adalah harus ada kesatuan pandangan, nggak bisa dipakai hanya sopan lingkungan masing-masing, nggak bisa, karena Alkitab itu tidak menyatakan seperti itu. Sopan itu tidak dijelaskan di tempat masing-masing, tapi itu adalah universal. Maka dicontohkan melalui Bunda Maria dan Birawati guys. Jadi itulah contoh yang baik gitu, yang tepat untuk mengatakan itu sopan, sederhana dan juga pantas gitu guys. Di batu sandungan untuk Ustadz Yahya Waloni, yang mana dia bilang dia amati katanya di gereja itu baku gosok paha katanya. Ya kalau mau pesan paha di KFC aja, saya paling suka pahanya, apalagi lalapan paha is the best guys. Oke, kita lanjutkan. Selain itu dikatakan jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Sekali lagi, ini berbicara mengenai pakaian yang pantas, cara dandan yang pantas. Dan saya harap kita sebagai orang Kristen juga mungkin bisa tertegur lah. Yang selama ini mungkin nggak terlalu perhatikan pakaian-pakaian yang sopan dan lain sebagainya, mulai sekarang lakukan itu. Jangan sampai Yesus dicemooh, jangan sampai orang-orang Kristen dicemooh hanya gara-gara pakaian Anda. Ingat, kita nggak mencemooh Yesus, kita bukan mencemooh juga sih, menyindir, mengkritik dari jemaatnya. Kenapa nggak sesuai dengan ajaran Yesus? Itu intinya. Jadi Louis ini aneh. Kita tidak mencemooh Yesus akan hal ini. Yang kita sindir itu kan jemaatnya gitu. Kita malah respect dengan Birawati, dengan Bunda Maria gitu kan, dengan Yesus kita respect gitu. Karena mereka yang mengajarkan ini gitu. Jemaatnya tidak mengikutinya. Jadi yang dikritik itu jemaatnya, bukan Yesus ya. Jadi bukan kita salahkan Yesus, yang salah itu tetap jemaatnya. Kenapa tidak mengikuti panduan Alkitab itu guys? Yang baterai habis. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.